Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Gimana sih sebenarnya caranya untuk membuat video kamu itu ditonton, channel kamu di-subscribe, dan kamu dipenuhi oleh cuan dari AdSense YouTube? Dan pengalaman aku mendapatkan itu, itu aku menyadari bahwa tidak bisa kita tuh cuman fokus bikin video, upload. Nggak bisa kayak gitu. Kita juga harus paham gimana sih sebenarnya cara algoritma YouTube bekerja. That's the key of the key. Aduh, belum lagi apa itu algoritma YouTube. Tenang aja, karena di series kali ini aku akan mencoba menjelaskan secara singkat dan padat sebenarnya gimana sih cara mempromosikan YouTube video kamu tanpa promosi, tanpa duit sepeser pun, hanya dengan mengerti algoritmanya YouTube. Dan di sesi kali ini aku akan coba sharing gimana sih caranya membuat video kalian tuh lebih sering nampang di kolom search-nya YouTube ketika ada seseorang mengetikkan sebuah keyword di sana. Penasaran? Makanya seperti biasa, stay tuned! Anyway, tahukah kamu bahwa ternyata setiap menitnya ada 500 jam, bener ya, 500 jam video yang diupload di YouTube. Oh my god, itu banyak banget. Kebayang gak sih pusingnya YouTube tuh seperti apa untuk menyortir semua video-video ini? Tapi mereka punya cara untuk mempermudah pekerjaan YouTube dalam merekomendasikan video yang tepat ketika kita mengetikkan sebuah keyword. Mereka menggunakan yang namanya algoritma. Contohnya nih, kalau misalnya kalian ngetikin keyword jualan di Instagram atau ngetikin keyword SBM ITB review, ada kemungkinan video aku yang muncul guys di sana. Walaupun aku bikin video tuh udah kayak 2 tahunan yang lalu gitu. Gila banget gak sih? This is what I call ketika bikin konten di YouTube tuh bener-bener investment banget, investasi banget. Karena ketika kalian memahami gimana caranya search mereka ini bekerja, cuan dan pahala jariah kalian tuh literally akan mengalir terus selama YouTube itu masih ada. So mari kita breakdown. Di sini aku langsung buka aja ya guys YouTube Analytics aku di sini. Semuanya ada tertampil di sini. YouTube search atau pencarian YouTube itu menjadi my second largest source untuk bisa mendapatkan views. Jadi basically ketika orang mengetikkan sesuatu, dia menemukan aku. Apakah kalian ada yang mengalami hal yang sama? Menemukan aku dari mencari keyword tertentu? Coba share di bawah keyword apa yang mengantarkan kalian untuk ketemu aku hari ini. So anyway, back to topic. Ada 4 hal basic yang dipakai oleh YouTube untuk menentukan apakah dia mau merekomendasikan video kita atau enggak ketika ada seseorang yang ngetikin sesuatu di kolom search. Kita akan bedah satu persatu. So here we go. Faktor yang pertama adalah relevansi atau relevance. Kalian jangan lupa ya, kalau YouTube itu adalah punyanya Google. Baru tahu ini? Nggak apa-apa. Channel ini adalah gunanya untuk menambah pengetahuan. Jangan malu-malu guys. Ya, jadi kalian tahu kan Google itu apa? Google itu adalah search engine, ya betul. Makanya mereka akan melakukan segala macam cara untuk membuat customer mereka puas dengan menampilkan hasil yang paling relevan untuk segala macam pencarian. Karena seperti yang aku bilang, ada sangat banyak video YouTube bertebaran di luar sana. YouTube ini menggunakan beberapa matriks untuk menebak sebenarnya video kita itu berisikan apa. Nah, estimasi-estimasi yang mereka pakai itu seperti melihat judul kita, description kita, teks ya atau hashtag yang kita taruh di video kita, dan sekaligus video konten kita itu sendiri. This is like baseline, starting point untuk menentukan apakah ya video kita itu bisa banyak viewsnya atau enggak. Here comes the tricky part. Kalian harus memahami dengan benar kira-kira nih potential viewers kalian tuh akan menggunakan keyword apa sih untuk menemukan video-video tertentu. Ketika video kamu tuh jarang ditonton, ada kemungkinan ya kamu tuh membahas sebuah topik yang terlalu niche, terlalu sempit, sehingga orang tuh jarang banget pakai keyword tertentu untuk nge-search topik kamu itu gitu. Sedikitan orang yang nge-search ya, dan itu membuat ya video kita nggak take off. Tapi ya inilah seninya menjadi content creator. Kita harus bisa menyeimbangkan antara idealisme konten kita dengan kira-kira keyword apa sih yang lagi populer di market saat ini. Kakak masih belum kebayang nih sebenarnya gimana sih cara nebak-nebak ya kira-kira keyword apa sih bakalan rame untuk video aku, atau kira-kira niche topik apa sih yang kira-kira bakal membuat channel aku ini take off. Aku akan sharing beberapa tools yang biasa aku pakai dari dulu. Yang pertama, ada Google Trends ya, mungkin kalian udah familiar, aku sering bahas. Tinggal kesana aja kalian pasti paham gimana cara kerjanya. Aku akan lebih jelasin yang kedua di sini, yaitu namanya vidIQ. Aku belum pernah bahas di channel aku, dan by the way, ini bukan endorse juga. Nah, cara pakai vidIQ ini sebenarnya gampang banget. Kalian tinggal install aja di Google Chrome. Dia ini semacam extensions gitu. Kalian bisa pakai si vidIQ ini untuk melihat performance dari keyword-keyword yang akan kalian pakai. Ini benar-benar definitely ngebantu banget aku sih untuk memahami kira-kira aku mau pakai judul apa nanti, atau aku mau bahas topik apa kira-kira untuk video aku selanjutnya.
selanjutnya, atau next time aku mau kembangin channel ini ke niche yang mana, topik apa nih kira-kira di masa depan yang bakal booming. Itu aku di-guide banget sama yang namanya vidIQ ini. Nah, untuk melihat performansi dari sebuah keyword, menurut aku cara mereka ini fair banget. Mereka tuh melihat dari yang pertama, segi demand-nya, seberapa banyak sih orang-orang yang udah mencari keyword ini ya di masa lalu, itu volumenya ada. Dan kedua, sebaliknya dari sisi supply, mereka juga menunjukkan kira-kira sebanyak apa sih creator yang udah menggunakan keyword ini untuk membuat konten-konten mereka. Jadi tahu ya supply and demand situationnya seperti apa, apakah ini market blue ocean atau red ocean, kita bisa nebak dari pakai vidIQ. Aku tuh kadang suka random-random aja sih riset-riset keyword baru. Contohnya aku sempat riset soal keyword finance. Nah, keyword finance ini ternyata cukup ramai ya sekarang, dan kalau misalnya kalian cari di vidIQ ternyata memang kompetisinya itu masih rendah banget, tapi yang nyari soal finance banyak banget, sehingga pas aku bikin video soal keuangan, entah keuangan pribadi, keuangan bisnis, yang nonton boom banyak banget. Nah, faktor yang kedua yang dilihat juga adalah engagement. Oke, ini bukan engagement buzzword yang biasa kalian dengar itu ya, kayak likes, comment di sosial media lain. Jadi di sini tuh YouTube berusaha menebak apakah ketika dia merekomendasikan beberapa list konten-konten video, kira-kira mana nih konten yang berhasil diklik sama orang, satu, dan mana konten yang berhasil ditonton sampai habis sama orang, dua. Jadi dua matriks inilah yang paling menentukan sebuah video di YouTube ini dikatakan engagement yang bagus atau enggak, click-through rate, dan audience retention. Aku kasih contoh lagi, misalnya video aku yang jualan di Instagram itu. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ternyata click-through rate-nya tuh core cukup tinggi dibandingkan video-video aku yang lain. Begitu pula dengan watch time-nya ya, bisa sampai 4-5 menit loh. Ini kayak 1 menit lebih lama daripada video-video aku yang lain, biasanya ditonton tuh berapa menit. Dan gara-gara inilah jadinya YouTube itu lebih sering merekomendasikan video jualan di Instagram aku ketika ada orang yang nge-search kata kunci misalnya tentang digital marketing atau social media marketing. YouTube aku tuh akan lebih banyak disuggest karena ya terbukti engagementnya bagus. Orang tuh nggak kapok gitu ya ketika nonton video aku. Makanya udah, jangan bikin video-video yang terlalu clickbait, karena percuma juga. Walaupun orang tuh ngeklik, tapi kalau dia nontonnya kayak nyampe 30 detik, bahkan cuma 1 detik udah dia kayak udah kecewa gitu, YouTube akan merekam ini semua gitu. Dia akan melihat, oh ternyata orang-orang pada kapok ya nonton ini, ya udahlah next time aku nggak usah lah ngerekomendasiin ini lagi karena engagementnya rendah. Kayak begitu guys. Yang ketiga adalah quality atau kualitas. Bukan kualitas shooting, editing dan lain-lain. Walaupun itu juga menentukan sih sebenarnya untuk meningkatkan audience retention karena mata mereka lebih enak gitu ya lihatnya. Cuman bukan itu maksud aku di sini. Di sini maksudnya adalah YouTube itu juga menilai loh ternyata apakah channel kita itu punya niche expertise topik tertentu, trustworthiness, kredibilitas tertentu untuk topik tertentu atau enggak. Kebayang nggak sih maksud aku? Misalnya kayak menurut aku ya, menurut tebakan aku, YouTube itu mengenal channel aku tuh sebagai channel yang edukasi soal marketing, edukasi soal perkampus-kampusan, itu makanya menjelaskan kenapa video-video aku yang berkaitan sama digital marketing, terus video-video aku berkaitan sama kampus terus tuh selalu banyak yang nonton, karena ya YouTube kenalnya aku kredibel di topik-topik ini. Sebaliknya ketika aku cobain bahas soal topik-topik produktivitas atau vlog, viewsnya tuh nggak terlalu banyak guys, sad gitu ya, karena ya memang kita itu dikenalnya bukan untuk itu. YouTube tuh masih belum percaya. Padahal kalau menurut kalian gimana? Aku cocok nggak sih bahas-bahas konten soal produktivitas? Coba komen di bawah ya guys. So ya itu balik lagi, ketika di awal kalian ngembangin sebuah channel atau baru-baru bikin video, aku nyaranin lebih baik kalian fokus ke satu topik dulu dan konsisten aja dulu di sana daripada kalian bikin konten yang banyak banget topiknya. Nanti YouTube malah bingung gitu sebenarnya kita tuh kredibel di topik apa. Gimana sampai detik ini kamu udah kebayang belum kira-kira mau bahas niche apa atau sedang bahas topik apa di channel kamu, fokusnya di mana? Coba share di kolom komen. Aku pengen tahu dong penonton tuh pada dari mana aja sih ini channel-channelnya biar kita bisa saling support juga. Oke, yang keempat yang terakhir adalah faktor search and watch history. Kalau misalnya kalian mikir nothing to do with our audience history, kalian salah besar, karena YouTube sekepo itu, se-psycho itu mereka, segila itu mereka tuh benar-benar bisa menentukan hasil pencarian itu mau nampilin list apa itu berdasarkan our past behaviors. Ini menjelaskan kenapa kadang mungkin kalau kalian nyobain search apa ya, barbecue let's say, hasil yang muncul di aku sama hasil yang muncul di kalian mungkin akan agak berbeda gitu, karena kita mungkin punya profil demografi yang berbeda, punya profil psikografik yang berbeda juga. Jadi ya pahami audiens kalian itu kira-kira siapa gitu.
Memahami di sini tuh maksudnya misal kalau aku, orang-orang tuh awal-awal suka nonton aku soal konten bisnis nih. Tapi aku juga berpikir nih, kira-kira kalau aku di posisi mereka nih, aku membutuhkan konten-konten apa lagi ya selain itu. Aku akhirnya cobain nih, oh mungkin orang-orang yang suka bisnis adalah orang-orang yang pengen menambah cuan untuk kehidupan mereka. Akhirnya aku membuat konten-konten soal freelancing. Dan ternyata boom, banyak banget orang yang nonton konten aku yang berkaitan sama side hustle, nambah-nambah cuan ini. Do know why, tapi I guess memang ya aku bisa nebak gitu behavior penonton-penonton aku tuh seperti apa. Dan tugas kalian selanjutnya adalah menebak ya, kira-kira search dan watch history itu mereka itu apa sih sekarang. Nah, kalian tebak itu. Well, sebenarnya memahami audience ini adalah salah satu kunci juga untuk kita itu memahami gimana sih cara recommendation YouTube tuh bekerja. Kalau kalian tahu, recommendation YouTube itu semacam kayak kalau kalian nonton video ada up next video-video, terus habis itu di homepage kalian biasanya random muncul aja. Nah, gimana sih sebenarnya cara kerjanya? Nah, aku akan jelasin sebenarnya di part selanjutnya. Karena by the way, kalau kalian sadar di sini ya, di analytics aku ternyata kebanyakan orang berhasil nge-view aku, nemuin aku tuh bukan dari search malahan yang utama, tapi malah dari recommendation. Bayangin kayak YouTube itu secara sukarela megang-megang poster, terus habis itu dia tulisannya kayak, lu mau nggak nonton ini, lu mau nggak nonton video keke, lu mau nggak nonton video keke yang ini. Kalian pasti juga pengen kan seperti itu. Oke ya, jangan lupa ya subscribe channel ini biar tidak tertinggal guys. So I guess it's enough for this session. Kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Abis itu kalian kalau misalnya masih ada pertanyaan soal per YouTubean, cara promosi gimana, atau ada topik yang pengen aku bahas, kalian langsung komen aja di bawah, jangan sungkan-sungkan. I really appreciate semua orang yang komen-komen di bawah, semuanya aku bacain. I can say like 99% aku baca semua komen kalian kok guys. So yeah, again terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.